Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tias Nafarandini dengan NPM 211506168 dari kelas PSDA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3 dengan judul deadlock. Jadi sebelum ke percobaannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu deadlock. Jadi deadlock adalah suatu kebutuhan di mana suatu proses itu membutuhkan sebuah resource dari proses lain yang sedang memakainya. Dan proses lain yang sedang memakai resource tersebut juga membutuhkan resource dari proses lain juga. Jadi terjadi sebuah kebuntuan sehingga tidak ada suatu proses yang dapat keluar dari kebuntuan tersebut. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Jadi pada percobaan kali ini kita terdapat 4 program. Bisa dilihat di sini ada P1, P2, P3, dan P4. Langsung saja kita kopikan shortcut-nya. Kemudian kita buka CPU simulator. Jadi di sini pada halaman pertama ini kita ke compiler. Kemudian kita pastekan shortcut-nya di sini. Kemudian kita klik new untuk membuat baru. Kemudian kita kopikan lagi program yang kedua. Kita pastekan di sini, kemudian kita buat baru lagi. Kemudian kita kopikan program yang ketiga. Kemudian kita buat baru lagi untuk program yang keempat. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk yang program 1. Jadi di sini nama programnya adalah program P1. Jadi di sini dia mengalokasikan resource 1, kemudian dia akan menunggu selama 3 detik, dan selanjutnya dia akan mengalokasikan resource 2. Nah, ini akan berulang sebanyak 20 kali. Kemudian untuk program yang kedua, dia mengalokasikan resource 2 dan dia akan menunggu selama 3 detik, kemudian dia akan mengalokasikan resource 3. Dan untuk program yang ketiga, dia akan mengalokasikan resource 3 dan akan menunggu selama 3 detik, kemudian dia akan mengalokasikan resource 4 dan akan berulang sebanyak 20 kali. Kemudian untuk program yang keempat, dia akan mengalokasikan resource 4, kemudian menunggu selama 3 detik, kemudian dia akan mengalokasikan resource 1. Nah, kemudian langsung kita compile saja untuk program yang pertama. Di sini kita compile, kemudian kita compile. Kemudian kita load in memory. Nah, di sini bisa kita lihat untuk P1 dia sudah masuk ke dalam program list. Kemudian kita compile juga untuk program yang kedua. Load in memory. Di sini P2 telah masuk juga ke dalam program list. Kemudian untuk yang program ketiga juga kita compile. Kemudian load in memory. Dan di sini juga P3 telah masuk dalam program list. Kemudian untuk yang terakhir program keempat kita compile juga. Kemudian load in memory. Nah, di sini telah ada 4 program yang telah masuk ke dalam program list. Kemudian bisa kita buka OS simulatornya. Nah, jadi di sini kita menggunakan round robin dengan fixnya itu 10. Kemudian kecepatannya kita atur ke paling cepat. Nah, di sini kita akan
membuat 4 program terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat P1, kemudian kita create new process, kemudian P2 kita buat, kemudian kita buat yang ke P3, dan kita buat yang P4. Kemudian kita klik start, kemudian kita ke view resource, nah di sini kita bisa lihat bahwa R1 ini dialokasikan, R2 dialokasikan, R3 dialokasikan, dan R4 dialokasikan. Nah sekarang kita bisa lihat di sini ada warning atau deadlock. Nah di sini kenapa terjadi? Karena tadi pada program 1 dia mengalokasikan R1 dulu, setelah menunggu 3 detik dia mengambil alokasi R2 juga dan melanjutkan ke R3 di program 3. Di program ketiga dia mengalokasikan R3 kemudian R4, sedangkan di program 4 dia R4 dan R1. Nah setelah 3 detik berselang ternyata terjadi suatu tabrakan, yaitu di mana proses 1 dan proses 2 sama-sama membutuhkan R2 tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sehingga terjadi deadlock di R2. Nah, dilanjutkan lagi ketika R2 itu melakukan request terhadap R3, sedangkan program yang ketiga itu sedang menggunakan R3, jadi terjadi deadlock karena P2 dan P3 saling berebut R3. Nah, kemudian ketika P3 membutuhkan R4, sedangkan P4 sedang menggunakan R4, membutuhkan R1, sedangkan P1 menggunakan R1. Jadi terjadilah deadlock juga, sehingga keempat proses ini saling berebut. Nah, bisa kita lihat di sini. Ketika saya klik cycling resort, bisa kita lihat di sini terjadi sebuah circular deadlock, di mana di sini proses 2 dia membutuhkan R3, sedangkan proses 3 sedang memakai R3. Kemudian proses 3 membutuhkan R4, sedangkan P4 dia sedang memakai R4, sehingga terjadi suatu lingkaran lock, sehingga terjadi circular deadlock. Bisa dilihat di sini untuk pesannya, di mana P2 5 ini melakukan request terhadap P3, kemudian seterusnya. Nah, kemudian kita akan menjalankan bagaimana kita dapat menghindari deadlock ini menggunakan prevent, recover, dan avoid. Pertama kita kill dulu prosesnya. Kemudian kita buat lagi prosesnya dari awal untuk P1, P2, P3, dan P4. Nah, kemudian bisa langsung kita start. Nah, bisa kita lihat di sini, dia tidak terjadi deadlock karena di prevent ini, di mana setiap proses itu akan menunggu sampai resource-nya dilepaskan oleh proses yang lain, sehingga tidak akan terjadi deadlock. Kita bisa lihat di sini bahwa R1 telah selesai memakai P1, kemudian di request oleh P4, namun karena yang lainnya ini sedang mengalokasikan proses yang lain, jadi proses yang request R4 ini bisa ditunda, sehingga bisa kita lanjutkan ke proses-proses yang P2, P3,
dan P4 sehingga tidak terjadi deadlock. Di sini P1 setelah selesai memakai R1 kemudian dilepaskan hingga semuanya telah dirilis oleh keempat proses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan circular while. Jadi kita buat lagi programnya dari awal. Di sini kita buat P1 lagi hingga P4. Kemudian kita start. Nah, kali ini kita menggunakan disallow circular while. Dia akan melarang adanya menunggu secara melingkar. Nah, namun di sini dia tetap terjadi deadlock karena di sini deadlocknya jenisnya juga circular sehingga dia tidak bisa berjalan algoritma dari circular while ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan yang use total ordering. Jadi di sini kita buat lagi program dari awal. Kita stop dulu. Kemudian kita buat 4 proses lagi. Dari P1, P2, P3, kemudian P4. Kemudian kita klik start. Di sini kita lihat bahwa setiap resource yang ada sedang dialokasikan untuk setiap proses. Yang bisa kita lihat di sini statusnya bahwa resource R1 by process 7 is disallowed as it breaks total ordering. Kenapa? Karena request R1 dari proses ke-7 itu dilarang atau digagalkan karena melanggar total ordering. Total ordering itu apa? Total ordering adalah bahwa pengurutan dari setiap proses itu berdasarkan prioritasnya, sehingga tidak boleh ada suatu proses yang melewati urutan-urutan tersebut, sehingga terjadilah total ordering. Di sini bahwa total ordering ini adalah suatu algoritma deadlock prevention. Nah, bisa kita lihat di sini semua resource telah dirilis oleh semua proses sehingga tidak ada deadlock. Kenapa? Karena tadi di use total ordering itu ketika ada suatu resource dialokasikan kemudian di request oleh proses lain, maka algoritma atau total ordering ini akan diaktifkan sehingga proses yang melakukan request ini akan di cancel atau disallow untuk menggunakan resource tersebut sampai resource tersebut dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan abort process. Jadi kita buat lagi 4 proses tadi. Kita buat P1, P2, P3 hingga P4. Kemudian kita klik start. Nah, bisa kita lihat di sini berbeda dengan yang di prevent tadi, di mana dia akan mencegah deadlock. Nanti di cover ini dia akan mengembalikan kondisi dari suatu proses ketika deadlock terdeteksi. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya deadlock resolution. Tadi statusnya deadlock resolution abort proses 5. Kenapa? Karena ketika dia mendeteksi suatu adanya deadlock, maka proses kelima itu dia akan dihentikan atau di-abort dari proses list dari running proses, sehingga dia dihentikan, kemudian
resource yang dibutuhkan itu terlepas sehingga proses bisa berjalan seperti semula. Sehingga proses yang menggunakan stabilitas itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk yang terakhir kita coba gunakan preempt resource. Kita close dulu. Kemudian kita buat lagi proses baru dari awal, 4 proses tadi. Kemudian kita klik start. Kita bisa lihat di sistem resource, kita perhatikan dulu. Nah, berbeda dengan yang dibuat proses tadi, kalau di abort proses tadi ketika ada proses yang melakukan request untuk setiap resource yang sedang dipakai, dia akan dihentikan yang request itu. Nah, untuk yang di preempt resource ini, dia bedanya bahwa yang request lah yang akan mendapatkan resource tersebut, sehingga yang sedang melakukan hook terpaksa harus melepaskan resource tersebut dan memberikannya kepada yang request sehingga deadlock dapat dihentikan. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa kita dapat mencegah deadlock dengan menggunakan beberapa metode, yaitu hold and wait, circular wait, dan use total ordering. Namun yang benar-benar dapat berjalan itu adalah hold and wait dan total ordering. Nah, kemudian untuk resolusi atau menyelesaikan suatu deadlock itu ada 2 metode, yaitu ada abort process, di mana proses yang request resource yang sedang digunakan itu akan dihentikan. Sedangkan yang kedua ada preempt resource, yaitu resource yang di request oleh proses lain akan diserahkan kepada proses yang request tersebut, sehingga proses yang sedang melakukan hook harus melepaskan proses tersebut sehingga proses yang request dapat menggunakannya. Nah, di percobaan ini jenis deadlock yang terjadi adalah circular deadlock. Setiap proses diminta oleh proses lain dan proses lain tersebut ternyata digunakan oleh proses lain seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tugas akhir di mana kita akan melakukan simulasi terhadap algoritma banker. Nah, di sini saya punya sebuah banker algoritma simulator. Algoritma banker adalah suatu algoritma yang berfungsi untuk mencegah deadlock dengan cara ketika suatu proses membutuhkan resource yang lebih besar dari yang ada, maka proses tersebut akan diabaikan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke proses lain yang membutuhkan resource yang lebih kecil. Resource yang lebih kecil ini kemudian akan dipinjam agar proses yang membutuhkan resource yang lebih besar tadi dapat menjalankannya. Jadi konsepnya sama seperti kita ketika meminjam uang dengan bank, maka dari itu namanya adalah banker algoritma. Jadi di sini kita menggunakan sampel data dulu, di mana kita mempunyai 5 proses dan ada 3 buah resource, di mana lokasi dari setiap proses itu di P1 adalah 01, 0 di P2 200, P3 302, P4 211, dan P5 002. Nah, kemudian di sini ada maksimal dari resource yang bisa dipakai, yaitu ada 753, 322, 902, 222, dan 433. Nah, kemudian di sini ada need. Need ini adalah seberapa banyak resource yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses yang ada. Jadi alokasi ini adalah seberapa banyak yang dapat digunakan pada saat itu. Need ini adalah seberapa banyak proses membutuhkan resource, dan maksimal ini adalah seberapa banyak penggunaannya dalam suatu waktu. Dan di available ini adalah jumlah resource yang ada pada saat itu. Nah, di sini kita cari dulu finite-nya. Nah, bagaimana kita mencari net itu? Mencari net adalah dengan menggunakan rumus max dikurangi dengan allocation. Nah, jadi P1 itu maksimal
753 dikurangi dengan 010, sehingga prosesnya sama sampai ke proses 5. Jadi hasil dari NIP-nya itu 743 122 600 011 431. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya dari menghitung menit, di mana 7 dikurang 0 sama dengan 7, hasil 7, seperti itu seterusnya. Kemudian kita akan mencari available dengan mengklik find available ini. Nah, kemudian di sini ada dari available resource yang dapat digunakan, yaitu 332. Dan kita akan mengklik di sini find process sequence. Nah, di sini kita bisa lihat proses sequence, urutan proses agar tidak terjadi deadlock, di mana P2 akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian lanjut ke P4, kemudian ke P5, kemudian P1, dan terakhir adalah eksekusi dari P3. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita bisa lihat di sini operationnya, bahwa di step 1 ini dia akan available, matriksnya adalah 332. Pada awalnya tadi itu available-nya adalah 332. Kemudian yang dibutuhkan adalah 122, kemudian available-nya 332, kemudian yang dibutuhkan 112, kemudian proses P2 kemudian dipilih karena di P1 tadi dia ternyata lebih besar. Di P1 tadi dia lebih besar dari available-nya, sehingga P2 dijalankan terlebih dahulu. Nah, kemudian P3 dia ternyata need-nya lebih besar dari yang dialokasikan, yang ada dari available prosesnya, sehingga dia skip P3, dilanjutkan ke P4. Kemudian karena P4 ini sudah cukup available-nya, cukup untuk menjalankan P4, dia kemudian melanjutkan ke P5. P5 ternyata dia available-nya juga cukup, jadi dieksekusilah. Kemudian dari total yang kita dapatkan tadi, available-nya kembali ke P1, ke proses 1. Ternyata ketika di proses 1 dia available prosesnya sudah cukup untuk menjalankan P1, sehingga P1 dieksekusi, kemudian P2 tadi sudah dieksekusi, dia melanjutkan ke P3. Karena variabel sudah cukup untuk menjalankan P3, maka P3 lah yang dijalankan. Bagaimana kita mendapatkan available adalah ketika ini ditambah available yang sebelumnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.